Kisah kewalian dan karomah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, terdapat makam seorang ulama yang konon katanya sebagai penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Makam tersebut banyak diziarahi masyarakat dari berbagai kota hingga saat ini. Tempat tersebut yakni makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari berbagai sumber literasi sejarah penyebaran Islam oleh Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan bermula saat dia berusia 27 tahun. Pada awalnya Syekh Abdul Muhyi beserta temannya dibawa oleh gurunya yakni Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Saat di Baitullah, gurunya mendapatkan ilham yang menyebut bahwa salah satu santrinya akan ada yang mendapatkan pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan, apabila sudah tampak tanda-tanda maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya untuk ikut pulang dan mencari gua di Jawa di bagian barat untuk bermukim di sana. Di suatu saat di sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi dan hal itu diketahui oleh gurunya sebagai tanda-tanda kewalian tersebut. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf langsung membawa mereka pulang ke Kuala atau Aceh saat ini pada tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari orang tuanya karena telah mendapatkan tugas oleh gurunya untuk mencari gua di wilayah Jawa Barat dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Makta putri dari Sembah Dalem Satya Parana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun terhitung selama 1678 Masehi hingga 1685 Masehi. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Kuningan terdengar oleh orang tuanya dan mereka pun menyusul serta ikut menetap di sana. Menurut petunjuk dari gurunya, gua yang dicari akan ditemukan jika di suatu tempat ditanami benih padi, maka hasilnya akan tetap sebenih, yang artinya hasil panen tidak akan bertambah sesuai dengan yang benih yang ditanam. Syekh Abdul Muhyi berusaha mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya itu dengan mencoba beberapa kali menanam padi di wilayah Kuningan. Ternyata ia gagal karena hasil panennya malah berlimpah. Karena tidak menemukan gua tanda-tanda yang dicarinya, Syekh Abdul Muhyi beserta keluarga berpamitan kepada seluruh penduduk desa Dharma di Kuningan untuk melanjutkan perjalanan mencari gua yang selama ini ia cari. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah ia di daerah Pamengpeuk yang termasuk wilayah Kabupaten Garut saat ini. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun antara tahun 1685 sampai 1686 Masehi. Di sini Syekh Abdul Muhyi menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahandanya meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi kali Cikaingan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahanda, ia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai Lebak Siu dan bermukim di sana selama kurang lebih 4 tahun. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, ia tidak putus asa dan tetap melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Cilembu. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padinya yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah.
Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini pertanda bahwa perjuangan pencari gua sudah dekat. Untuk meyakini adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanami padi lagi. Ia berdoa kepada Allah semoga gua yang dicari segera ditemukan. Dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sana beliau yakin bahwa di dalam gunung itu terdapat gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu keadaannya sama seperti gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika gua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan gua bersejarah. Konon pada zaman dahulu di gua tersebut Syekh Abdul Qadir menerima ijazah ilmu keagamaan dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang saat ini dikenal dengan Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Jaro. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga dan santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santri-santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan tarekat. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode tarikat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode beliau dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu beliau melihat seorang yang sedang memancing ikan. Namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapatkan ikan yang diharapkannya. Lalu dihampirinya dan disapa oleh Syekh Abdul Muhyi. "Bolehkah saya meminjam kailnya tuan?" Orang tersebut memperbolehkannya. Lalu Syekh Abdul Muhyi pun mulai memancing dengan terlebih dahulu membaca basmalah dan 2 kalimat syahadat. Ajaibnya, setiap kail yang dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menghampiri dan memakan umpannya. Di dalam kemudian, ikan yang didapat sangat banyak sekali sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya kepada Syekh Abdul Muhyi, "Kenapa tuan bisa mendapatkan ikan begitu banyak? Sedangkan saya dari tadi tidak seekor pun ikan yang saya dapatkan. Apa jampi-jampi yang tuan baca tadi?" Syekh Abdul Muhyi pun menjawab, "Semua karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tadi aku bacakan adalah doa." Dan akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Selain itu, terdapat banyak karomah Syekh Abdul Muhyi yang membuat ketertarikan masyarakat untuk mengikuti dakwah Islam beliau. Syekh Abdul Muhyi selain seorang ulama yang menguasai ilmu agama dengan sangat baik, beliau pun dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang medis, pertanian, ilmu hisab, serta karomah dalam ilmu olah kanuragan yang sangat mumpuni. Dari jasa dan kerja keras beliau dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Jawa Barat khususnya, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada beliau, dan juga semoga kita semua bisa meneladani kisah sang guru mulia Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.